Hutan adalah sumber kehidupan. Semboyan ini masih dipegang teguh warga desa Beji, Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Hutan adat Wonosadi kini hijau kembali setelah sempat tandus hingga sumber air menghilang akibat pembalakan liar. Sri Hartini menjadi salah satu pejuang dan penjaga hutan masyarakat desa Beji yang ikut andil di dalamnya. Kecintaan Sri Hartini akan hutan alam sudah tumbuh sejak kecil. Ia selalu diajak sang ayah untuk selalu melestarikan hutan. Lebih dari satu dasawarsa, Sri Hartini menjalankan amanat ayahnya, melindungi hutan dan sumber air di dalamnya demi kelangsungan hidup warga di desanya. Semua masyarakat itu sadar dengan bagaimana pentingnya hutan, bagaimana manfaat hutan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya untuk melestarikan hutan itu sangat berat sekali, Mak. Perjuangan Sri Hartini tak mudah untuk bisa menularkan semangatnya pada semua pihak agar turut andil dalam pelestarian alam. Hutan seluas 25 hektar ini menjadi warisan turun-temurun warga di dua dusun, yakni Duren dan Sidorejo. 20 hektar dibiarkan tumbuh, sementara 5 hektar lahan sebagian ditanami buah-buahan sebagai pasokan makanan kera ekor panjang agar satwa ini tidak mengganggu tanaman milik warga. Hutan Wonosadi ini memang hanya tinggal 4 pohon, tahun 65 itu tinggal 4 pohon, yang mana mata airnya juga kecil dan sering untuk air minum aja masih kurang. Tapi sekarang selain mata airnya yang besar, juga Wonosadi sekarang bisa terlihat hijau royo dan Saat ini, sedikitnya 25 warga menjadi penjaga hutan yang tergabung dalam kelompok Ngudi Lestari. Mereka mengabdi tanpa pamrih demi kehidupan yang lebih baik. Kita antusias sekali melestarikan atau menjaga jangan sampai merusak habitat apa yang ada di hutan Wonosadi. Jangan meninggalkan air mata, namun tinggalkanlah mata air. Sepenggal kalimat dari sang ayah melekat dalam benak Sri Hartini untuk diwujudkan dalam perbuatan. Ia bertekad terus menjaga kelestarian hutan adat Wonosadi agar pahitnya masa paceklik akibat pengundulan hutan tak terulang lagi. Tim Liputan Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta. Lantas bagaimana perjuangan Bu Sri Hartini dan dampaknya bagi hutan secara luas di Yogyakarta? Saya akan langsung bahas bersama pelestari hutan adat Wonosadi Sri Hartini dan juga Raditya Nugraha, analis hutan dan lahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta. Ibu Sri, selamat malam. Ya, selamat malam. Bung Radit, selamat malam. Selamat malam. Oke, Bung Radit, sabar dulu ya. Saya mau ke aktor utamanya dulu nih, Ibu Sri nih, ngobrol agak panjang dengan Ibu Sri. Ibu Sri, terima kasih atas kerja keras Anda dan teman-teman turut menjaga hutan Indonesia yang belakangan ini memang secara umum makin menciut begitu ya. Tapi bolehkah kami diceritakan secara singkat saja bagaimana awal perjuangan Bu Sri dari tersisa 4 pohon, tadi yang Anda bilang, 4-6 pohon, hingga bisa seperti sekarang? Ya. Jadi memang untuk melestarikan hutan yang dulu pada tahun 6566 pernah rusak atau sendiri, itu memang membutuhkan waktu panjang dan perjuangan yang sangat bersusah payah seperti itu. Jadi tadi saya katakan bahwa di hutan Wonosadi tinggal 4 pohon yang berada di titik tengah hutan Wonosadi yang namanya Lembah Ngenuman. Itu memang memerlukan waktu dan kerja keras untuk menyadarkan masyarakat bagaimana kita bisa menghijaukan hutan Wonosadi kembali seperti itu. Oke, yang mau saya tanyakan selanjutnya, butuh berapa lama dari mulai Ibu mulai prihatin, cuman tinggal tersisa 4 pohon, sampai dengan masyarakat akhirnya sadar dan mau sama-sama bahu-membahu menjaga hutan Wonosadi, sampai sekarang bisa Ibu bilang ijo royo-royo? Iya, jadi memang dari tahun 6566 itu almarhum bapak saya merintis untuk bagaimana bisa menghijaukan hutan Wonosadi kembali, yaitu bekerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk
bagaimana kita bisa mengembalikan Wonosadi bisa hidup kembali. Nah itu dari almarhum itu dari tahun 65 sampai tahun 2009 itu kan waktunya panjang sekali. Betul. Nah, itu memang memerlukan sebuah perjuangan dan bekerja keras untuk bagaimana mengajak masyarakat setempat itu sadar dengan pentingnya tentang pelestarian hutan. Oke, jadi dari tahun 65 ini Ibu Sri dengan ayah ya? Kalau saya 65-66 kan belum, saya lahir tahun 68. Oke. Jadi mungkin saya sekitar tahun SD lah, SD itu sudah ikut ayah untuk Tahun berapa itu Bu? SD itu saya lahir tahun 68. Hah? SD sekitar kelas 5 lah, itu tahun 75 lah ya? ya 75 itu saya sudah ikut almarhum bapak saya untuk kegiatan di Wonosadi, walaupun hanya sekedar mengirim makanan, minuman, seperti itu. Oke, berarti 70-an akhir begitu. Artinya apa yang dilakukan ayah Anda, lalu di 70-an akhir diteruskan oleh Ibu Sri, baru masyarakat secara berkelompok, secara umum begitu turut membantu itu tahun 2009? Iya. Oh enggak, 2009 itu sudah Wonosadi kegiatan hijau. Iya, tahun 70 ke atas itu kita memang bekerja keras untuk menanam hutan kembali. Oke, jadi tahun 70-an itu masyarakat juga sudah mulai sadar dan turut bahu-membahu membantu begitu ya? Iya. Tapi ada nggak Bu pengalaman yang memprihatinkan begitu? Kalau cerita dari para pegiat lingkungan yang lain yang mungkin punya kegigihan sama seperti Ibu Sri atau ayah Ibu Sri itu kan mereka dulu mungkin baru sendirian nanam pohon sendiri, kemudian kadang-kadang mungkin dicemooh, kadang-kadang juga ditentang oleh warga yang merasa bahwa ngapain sih nanam pohon, mending nanam sesuatu yang bisa langsung dipetik manfaatnya begitu. Apa yang bisa Ibu ceritakan? Ada nggak pengalaman yang unik? Iya. Jadi pengalaman tentang untuk menghidupkan Wonosadi kembali itu banyak sekali, Mbak. Terutama semuaan orang yang buat apa sih kita menanam tanaman di Wonosadi seperti itu, banyak sekali. Apa gunanya? Karena kan mereka belum merasakan seperti sekarang ini manfaat hutan. Jadi banyak sekali. Dan untuk menyadarkan masyarakat itu belum tentu semua masyarakat itu mau dan sanggup untuk kita ajak untuk menanam di hutan itu. Oke, saya mau pindah ke Bung Radit kalau begitu. Bung Radit, kalau dari Dinas Lingkungan Hidup DIY, ini kan pasti sudah tahu dong sepak terjang para penjaga hutan di Wonosadi ini. Tapi secara umum hasil dari hutan Wonosadi ini untuk lingkungan hidup di daerah istimewa Yogyakarta, apa sumbangsihnya? Ya, tentunya kalau sebagai salah satu contoh hutan Wonosadi ini memberikan sumbangsih yang sangat besar ya, apalagi melihat sejarahnya mungkin di tahun 1965 itu tidak hanya kerusakan besar yang ada di hutan Wonosadi saja, tapi mungkin di beberapa daerah, terutama juga di daerah istimewa Yogyakarta juga mungkin mengalami kerusakan yang sama. Nah, tentunya kami sangat berterima kasih sekali terhadap kelompok masyarakat di hutan Wonosadi ini yang telah hingga sampai saat ini dapat melestarikan hutan Wonosadi, sehingga bisa kita lihat sendiri sebagai hasilnya di sana sudah ada 3 mata air, dan juga kalau bisa kita bilang bahwa hutan Wonosadi ini merupakan salah satu penyangga untuk daerah aliran air ya yang ada di terutama di Kecamatan Ngawen sendiri. Terutama untuk Kecamatan Ngawen. Jadi kalau saya dari kami dari dinas juga hutan Wonosadi ini memberikan dampak yang paling terlihat adalah dari ketersediaan utamanya dari situ. Kalau dari sisi lain kaitannya dengan tutupan vegetasi, karena jelas bahwa capaian dari kami adalah untuk peningkatan tutupan vegetasi, di mana kita tahu bahwa tingkat kerusakan hutan itu semakin tahun juga sering terjadi, sehingga
hutan Wonosadi ini mendukung kami kaitannya dengan penambahan luas tutupan vegetasi yang ada di daerah Jakarta itu. Oke, jadi relevan juga ya karena adanya mata air ini, mengingat ada beberapa wilayah di daerah istimewa Yogyakarta yang sampai saat ini tiap musim kemarau juga masih mengalami kekeringan. Tapi Bung Radit, sebenarnya seberapa sih luas total hutan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta untuk saat ini? Kalau untuk luas total hutan yang ada di DIY sendiri, kalau kita bagi itu ada kawasan hutan yang dikelola oleh kementerian, dan ada juga untuk kawasan hutan yang dikelola oleh kami, dalam artian ini adalah pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, dan ada juga untuk kawasan yang dikelola oleh masyarakat. Nah, sebagai mungkin secara garis besar saja, kalau untuk kawasan yang dikelola oleh kementerian pusat itu sendiri kurang lebih sekitar, kalau untuk pastinya mungkin saya kurang percaya, tapi sekitar 19.000 hektar. Kalau untuk yang dikelola oleh dinas, terutama untuk kaitannya dengan juga hutan rakyat yang kita kerjasamakan, itu ada sekitar 98.000. Sehingga untuk luas tutupan vegetasi yang ada di DIY, kalau kita bilang persentase sekarang ini, adalah terakhir hitungan kami sekitar 57% dari luas administratif yang ada di daerah istimewa Yogyakarta.